Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis arah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Maghrib Isya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai di akhir tahun 1441 Hijriah, dan alhamdulillah tadi sore masuk maghrib kita telah memasuki tahun baru Islam, tahun 1442 Hijriah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa-masa lalu Allah ampuni semua dosa dan kesalahan itu. Dan mudah-mudahan di tahun 1442 dan tahun-tahun berikutnya Allah jadikan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan ibadah kita, semuanya lebih baik dalam segala aspek kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam kita kirimkan keharibaan junjungan baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan bersama-sama membaca kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap tahun, dan itu sudah berlangsung beberapa tahun, saya selalu memimpin kegiatan zikir dan doa bersama di Kecamatan Landrisan. Tapi itu untuk tahun Masehi. Dan alhamdulillah justru dari tahun ke tahun kegiatan itu semakin besar. Dan insya Allah besok sudah asal saya kembali memimpin kegiatan zikir dan doa bersama di Kecamatan Landrisan untuk dalam rangka menyambut dan memasuki tahun baru Islam. Saya teringat satu hadis Nabi yang apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan satu tradisi kebaikan, nigi-nigi papole sidi jama-jama makanja, barang siapa yang mengidekan satu kebaikan, lalu orang mengikuti kebaikan itu, dan orang ini meninggal dunia, maka apabila tradisi itu tetap berjalan,
maka pahalanya terus mengalir kepada yang punya ide dari kegiatan itu. Di sini teman pikir. Dan alhamdulillah, saya coba cek-cek beberapa teman-teman tadi, Bapak Ibu, bagaimana di kecamatan ini, bagaimana di kecamatan ini, bagaimana di kecamatan ini, adakah kegiatan seperti ini? Ternyata lebih 500 masjid di Kabupaten Pindrang. Salah satunya masjid yang mengadakan kegiatan ini adalah Masjid Taqwa. Masjid kita ini, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam satu hadis, wa majtama'a qaumun, apabila manusia berkumpul fi buyutin min buyutillah, apabila manusia berkumpul dalam masjid atau di dalam rumah-rumah Allah untuk mendengarkan ceramah agama, untuk mengkaji ilmu agama, maka Allah menurunkan 4 kemuliaan kepada mereka. Inilah salah satu keutamaan bermajelis taklim. Keutamaan yang pertama yang Allah turunkan, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan ketenteraman, Allah turunkan kebahagiaan. Di mana? Di hati setiap mereka yang mengikuti kegiatan itu. Dan saya sangat yakin bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya jamaah Masjid Taqwa, pasti madu-madu rotan pokoknya. Masih lagi nasabang kembali bola nakan na corona. Pasti masih lagi, Pak. Tetapi orang yang beriman dalam Al-Quran dikatakan, narik kumakanja tempo ikupuangnya. Apabila kita yakin kepada Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi menimpa manusia illa biiznillah, maka salah satu sifat orang yang beriman, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan dalam jiwanya. Kenapa? Karena Allah turunkan nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan ke dalam batinnya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya mohon, apa yang kita laksanakan ini supaya jangan berhenti hanya tahun ini saja, tapi jadikan ini sebuah tradisi yang sampai, karena kapan kita semua meninggal dunia dan ini terus berjalan 20 tahun yang akan datang, anak-anak cucu kita tetap mentradisikan kegiatan ini, maka pahala ini terus mengalir kepada kita. Ini sabda Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada satu hadis lagi tentang keutamaan bermajelis taklim seperti ini. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang berwudu masjid memang di pole-polana dengan niat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, lalu setelah sholat ada kegiatan pengajian seperti ini sampai dia sholat isya, maka apa kata Nabi? Dia dicatat oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Mujahid fi sabilillah. Narekomate ki kategorita mujahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid, orang yang mujahid, yang mati dalam kategori membela agama Allah, maka nanti ketika sampai di akhirat tidak melalui proses pemeriksaan amal, tapi mereka langsung dimasukkan, digiring masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Inilah keutamaan bermajelis taklim. Yang ketiga, keutamaan bermajelis taklim. Hadis ini diriwayatkan lagi oleh Abu Daud dalam musnad beliau. Barang siapa yang meninggalkan rumah dalam keadaan berwudu untuk melaksanakan sholat, lalu diadakan majelis taklim seperti ini sampai sholat isya, mereka menunggu sholat isya, maka amal mereka dicatat di satu tempat yang namanya Illiyin. Maka ditafsirkan tempat Illiyin itu oleh seorang Syekh Sulaiman bin Amir, bahwa yang dimaksud dengan Illiyin adalah satu tempat di mana catatan amal itu terpelihara dengan baik, tidak akan terbuka sampai datangnya hari kiamat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kalau misalnya kita masih panjang umur tahun depan, corona sudah hilang, corona sudah, kita sudah zona hijau,
kembali kita meramaikan masjid, maka saya mohon undanglah keluarga kita, undanglah masyarakat kita untuk merayakan masjid dengan kegiatan begini. Melahirkan tradisi baik, insya Allah akan mengalir pahalanya kepada kita ketika kita meninggal dunia. Saya teringat betul Pak, SMA 5 Pinrang adalah SMA pertama yang memprogramkan jilbab untuk perempuan. SMA 5 yang pertama mengadakan kegiatan yasinan di sekolah-sekolah tingkat SMA. Tradisi yasinan Pak pada saat itu, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan kegiatan itu Bapak Ibu. Maka siapa yang mentradisikan itu insya Allah. Bahkan dalam satu hadis lain, barang siapa yang menuntut ilmu meninggalkan rumah untuk melaksanakan majelis taklim, maka dimudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan kegiatan bermajelis ini Allah lapangkan hati kita, Allah turunkan nazalat alaihi sakinah ke dalam jiwa kita dalam menghadapi gejolak kehidupan yang begitu luar biasa saat ini. Fitnah akhir zaman Bapak Ibu sangat luar biasa. Makanya iman itu Pak, iman itu bukan pada sujud dan ruku. Bukan pada sujud dan ruku. Jangan kita menilai kalau ada orang itu sudah sujudnya banyak, rukuknya banyak, lalu kita katakan beriman sekali. Ada orang Pak, sujudnya banyak, rukuknya banyak, tapi ketika baru kena masalah sedikit, sudah hilang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah keutamaan orang yang selalu dekat dengan Allah, orang yang selalu menghidupkan rumah-rumah Allah, orang yang selalu menghidupkan agama Allah, menolong agama Allah. Keutamaan yang pertama yang Allah karuniakan kepada dia menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Kebahagiaan itu Pak bukan pada jabatan, kebahagiaan itu bukan pada harta yang banyak, kebahagiaan itu bukan pada nama yang terkenal, tapi kebahagiaan itu ketika hati kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya naluri rasa takut. Semua ada rasa takutnya dalam. Namun maka jagona tahu Pak, namun maka beramina tahu pasti ada naluri rasa takut dalam dirinya. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Apakah takut ya ku inawanawai anak ta makata anak ini makanja anak kita, tapi bagaimana dengan anak kita? Kita bisa jadi PNS tapi anak kita belum tentu jadi PNS. Kita bisa jadi makanja kehidupan tapi anak kita belum tentu makanja kehidupan anak kita. Maka ketika rasa takut ini ada, naluri rasa takut ini muncul dalam batin kita, di saat itulah ketika kita sholat mengangkat tangan, Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar ini? Seluruh naluri takutku, seluruh rasa takutku ini aku serahkan kepada Allah. Begitulah orang yang beriman. Ketika rasa takut ini dikembalikan kepada Allah, maka pada saat itu nazalat alaihimus sakinah. Sekali lagi nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita bersandar kepada Allah, pada saat itu sebenarnya turun pertolongan Allah kepada kita. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua menurut hadis yang saya baca ini, wa ghasiyathumur rahmah. Orang yang bermajelis taklim itu mereka diliputi dengan kasih sayang. Kasih sayang Allah meliputi mereka. Bahkan pernah ada satu hadis yang saya baca, ketika kita bermajelis taklim, ini tempat-tempat yang kita anggap kosong Pak, ini tempat-tempat yang kita anggap kosong menurut mata lahir kita, ini kosong, sebenarnya ini tidak kosong. Siapa yang ada di sini? Ini sekarang penuh dengan sesak malaikat. Sesak dengan malaikat saat ini di tempat ini. Siapa yang berkata begitu? Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa kata Nabi? Apabila ada majelis taklim di bumi, apabila ada majelis zikir di bumi, maka turunlah sekumpulan malaikat hadir di tengah-tengah mereka, lalu mereka mendoakan dengan dua macam doa. Apa doa malaikat kepada kita semua yang hadir? Dua doanya. Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka semua. Warhamhum, kasihi dan rahmati mereka semua. Inilah yang dikatakan wa ghasiyathumur rahmah. Mereka diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan bermajelis taklim menurut hadis ini adalah wahaffat humul malaikah. Mereka dikelilingi oleh malaikat, mereka diliputi oleh para malaikat. Inilah keutamaannya. Dengan itu tadi hadis yang saya bacakan, malaikat terus mendoakan kita
Malaikat terus mendoakan dengan dua macam doa. Ya Allah, ampuni dosa mereka semua. Kalau kita bermuhasabah Bapak Ibu, kalau kita renungi diri kita di masa lalu, tak satu pun di antara kita di sini yang lepas dalam dosa dalam satu hari. Boleh jadi dalam setiap kita bangun kalau subuh, mapamula tak buka mata talab tu matindroki sampai kita tidur, tiada hari berlalu tanpa dosa. Tiada hari berlalu tanpa pikiran-pikiran negatif. Tiada hari berlalu tanpa ada dosa dalam hati kita, kejengkelan, kesombongan, keangkuhan, selalu melihat orang dengan pandangan negatif dan lain sebagainya. Maka yakinlah Bapak Ibu, jangan heran kalau diri kita selama ini mungkin ada kegelisahan. Melo kita tindro, dia tahu lima tindro koni di rumah tangga tu dicede-cede malaga si beneta. Anak tadi dari rumah ketek, boleh jadi penyebabnya karena dosa yang begitu banyak kita lakukan. Maka insya Allah nanti di akhir majelis ini saya mau mengajak kita untuk merenungi diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini yang paling luar biasa Bapak Ibu. Janji Nabi, keutamaan orang yang berzikir. Apa itu? Wa zakarahumullahul malaikah. Allah menyebut-nyebut nama kita di antara kumpulan malaikat-malaikat yang mulia. Allah menceritakan, sebut-sebut, tempu-tempu asal tangkar itu loh, jamaah masjid takwa. Lihat itu menjawab, Allah bukan malaikat yang menyebut Pak, Allah yang langsung menyebut. Di antara mana? Di antara kumpulan malaikat-malaikat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sini teman pikir, mudah-mudahan dengan mendengar hadis-hadis ini, jangan kita melihat setiap ada pengajian-pengajian, setiap ada majelis-majelis begini, jangan kita mau berpikir negatif dengan majelis-majelis seperti itu. Jangan kita mau berpikir negatif. Yang kedua sini teman pikir, ajak lalu nangka mumpul dalam hati kita. Ajak lalu nangka jangan terbit dari dalam hati kita mau meremehkan orang dengan orang lain. Kenapa? Al-Quran sudah menyindir kita. Jangan kau remehkan orang lain, karena boleh jadi yang kau hina, boleh jadi yang kau remehkan lebih mulia diri daripada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan denawadi. Ini, jangan kita melihat orang tapi parese aleta. Apakah saya ini malempikan di sisi Allah taala? Jangan sampai kita yang selalu meremehkan orang, jangan sampai kita yang selalu pandang enteng orang. Justru dia orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada yang tahu siapa yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Buya Hamka dalam tafsir dalam buku tasawuf modern? Orang yang bekerja lillahi ta'ala ada cirinya. Orang yang bekerja karena lillahi ta'ala, apa cirinya? Kalau dia melihat orang lain melakukan satu kebaikan, dia merasa bangga, dia merasa senang. Kenapa? Alhamdulillah ada orang lain yang mau juga menolong agama Allah. Begitu sini teman dipikir. Itulah kata Hamka, pesan Hamka, tanda-tanda orang yang ikhlas beramal karena lillahi ta'ala. Ya kau engkau tahu papole deceng, kalau ada orang melakukan kebaikan, nah tulima jabi atit tamitai, tulima kalalem atit tamitai, kita selalu berprasangka negatif kepada itu, maka kata Hamka itu bukan orang yang ikhlas, sekalipun mulutnya mengatakan aku ikhlas kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita hadirkan ini kesadaran dalam diri kita. Jadi tujuan daripada materi ini adalah mari kita bermuhasabah. Kullu bani Adam khattoya. Tidak ada satupun anak cucu Adam itu yang tidak punya dosa. Bahkan katakan dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha, disempurnakan kejadian manusia, fa alhamaha fujuraha, dimasukkan, diilhamkan dua sifat dalam diri kita. Jadi bibit-bibit untuk berprasangka negatif itu ada bibitnya, Pak. Tiap-tiap orang itu ada bibit kejelekan dalam dirinya. Allah yang sudah mentakdirkan kita, disempurnakan kejadian kita dengan itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan dalam diri setiap manusia. Angka sifat maja, angka to sifat makanja. Setiap orang ada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita melawan, berusaha mengendalikan prasangka-prasangka negatif dalam diri kita. Karena jangan sampai itu menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sini kembali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu keyakinan Bapak Ibu, apapun kebaikan yang kita lakukan, mengharaplah kepada Allah. Yang kotanya ini runtuh ya roh decenda Pak, yang kotanya ini rasakan ini decenda ya roh amal decenda. Yakinlah, mungkin keturunan-keturunan kita nanti di masa akan datang yang mendapatkan. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, yakinlah pasti Allah akan balas di akhirat nanti.
Harus kita yakin seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu inilah proses yang perlu kita dari kata hijrah. Hijrah itu artinya kita berpindah. Kita berpindah. Orang yang memahami Pak, orang yang memiliki pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi, itu jangan kita mengatakan matoani umuruna makana makanja pahana. Belum tentu Pak. Belum tentu. Mega atau maco umuruna Pak matande pada sengena tapi makalalemi pahana. Banyak orang seperti itu Pak. Matandre pada sengena, matoa umuruna, macocoani umuruna. Nah tuli melo menre ura olona. Tuli melo le macai. Tuli melo le si salah. Tapi orang yang baik kata Nabi, orang yang baik ilmu agamanya kata Nabi, kalau dia sudah mampu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Makanya kata Nabi, lihat kalau ada orang nulis salaya jama-jama membuka, jama-jama dengan gunana, ada dengan gunana, maka itulah ciri orang yang bagus ilmu agamanya. Itulah orang yang bagus paham agamanya. Makanya mari kita renungi diri kita. Kita ini masuk kategori mana sini teman pikir? Ketika kita menemukan diri kita, makanya ia matu kondisi di Pak Bolata, pakan jaki tudat-tudatta, maka kita renungi diri kita. Agar orang sengi ustaz senange, saya ini masuk kategori mana tadi? Maka rekam kembali, putar kembali perjalanan hidup kita 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, putar kembali. Ya kau taruntuni aleta maka oh di sini kesalahanku tahun lalu, oh di sini kekuranganku, di sini anuku, saya pernah menyakiti orang, saya pernah melukai orang. Maka pada saat itulah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau yang kedua kita baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ulama Pak mengajarkan sebenarnya terlalu lama Pak kalau nanti kita muhasabah, kalau nanti akhir tahun baru kita muhasabah. Terlalu lama. Tapi ada ulama mengatakan 24 jam sehari semalam, usahakan ada waktu 5 menit. Kalau 10 menit terlalu lama, 5 menit saja dalam 1 hari 1 malam. Gunakan untuk muhasabah diri di situ. Tapi pikiriki aleta agar ada dalam 1 hari ini yang telah menyakiti orang. Pikiriki aleta mana perbuatan kita yang telah melukai hati orang. Mana perbuatan kita yang mendatangkan dosa. Pada saat kita temukan itu, taruntuni, oh ini kata-kataku tadi yang menyakiti. Oh ini perbuatanku tadi yang menyakiti. Pada saat itu tabaca doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada ulama mengatakan, siapa yang membaca kalimat ini 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah mau turunkan bencana kepada dia. Melo napakanai corona, Allah tidak datangkan corona itu. Dia jadi kinapakanai Allah Ta'ala. Kenapa? Onro barakana yang adanya Nabi Yunus. Nabi Yunus saja ditelan oleh ikan, dikeluarkan hanya dengan membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita renungi diri. Okko boleh Pak, berapa kali kita menyakiti hatinya istri kita? Berapa kali kita sembarang ipodangi beneta? Ya kodena makanya na sunnah ya kok tu lihat ya taruh na sunnah tapa matuli maceki. Coba kita renungi diri kita. Ini. Mari kita sadari diri. Ibu-ibu, berapa kali kita mengata-katai lah kita sembarang tapodangi lah kita. Coba. Tanya si beneta Pak, ibu tanya si laketa Bu, sekarang anak tak lagi. Berapa kali kita mengata-katai dengan kata-kata jelek kepada anak? Padahal anak, boleh jadi anak itu bikin salah, boleh jadi anak makutu sembajang, boleh jadi anak jarang ke masjid, karena kita orang tuanya yang memberikan contoh yang tidak baik kepada dia. Boleh jadi. Makanya tradisi Pak yang kami lakukan di SMA Unggulan ketika anak-anak mau tamat, biasanya kan anak-anak yang datang sama gurunya minta maaf kalau ujian. Kalau di sana Pak dibalik, guru yang datang minta maaf kepada siswa. Apa alasannya? Jangan sampai anak-anak selama ini malas masuk belajar, makutu mak guru, karena guru yang tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi siswa. Begitu sini toh ada pikir. Maka mari kita terenungi diri kita. Sudah berapa banyak? Aja na jolok toleh Pak. Tidak usah dulu orang lain. Okoni jokolata, tanawanawai alita kuboleh. Sekarang orang tua tak lagi Pak. Pak, berapa kali kita doakan orang tua atas hari semalam? Berapa kali kita doakan? 5 kali? Minimal 5 kali. Ibu, berapa kali kita doakan orang tua tak? 5 kali?
Ada seorang ulama di Mesir. Apa kata beliau? Siapa yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali, itulah anak durhaka kepada orang tuanya. Anak durhaka, Pak. Sekarang makan lagi, mana kepada durhaka? Coba kita hitung. Berapa lama ibu kita mengandung kita, Pak Bu? Berapa lama ibu kita mengandung kita? 9 bulan 10 hari. Nah tampung ki, masih saya indok tak? Kadang waktu tak jadi ketika kita keluar dari rahimnya, pertaruhan antara hidup dan mati. Andaikan disuruh memilih anak selamat atau ibu meninggal, maka ibu tidak ragu, selamatkan anakku biar saya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ketika kita lahir, waktu tak bicu malasa ki Pak, ya roh indok tak, nak doki indok tak apa maka ada epuang, taruh niat malasa aja kasih anakku. Kadang tidurnya tidak nyenyak, kadang makannya tidak sampai kenyang. Angka kasih ibu ada orang tua, madoko nak taruh anaknya. Ternyata kita hanya mendoakan dia 5 kali semalam. Makanya ulama di Mesir ini mengatakan, siapa yang mendoakan orang tuanya 5 kali semalam, itulah ciri anak durhaka kepada orang tua. Ini sini tuh lebih dikit. Dia patuan bota Pak, dia itu nampak ada zaman-zamannya riolo Pak dengan sekarang. Rata-rata kapal tuan bota kapang pandara di Pak Galuh. Waktu tak bicu, waktu tak ilalang waktu tanah indota, nak cene di apa sulapa ambota. Biasa na cerita to riolo ya roto motor riolo, ya kumagalu ki riolo ustaz. Sidi heto dega ngadompeng ibingku min aleleta. On rupal na jama-jama riolo Pak. Kadang-kadang malasa ambota Pak. Ang kamu bicu mo malasa ambota, maka dia mata Pak, jangan maki keluar rumah Pak. Istirahat maki dulu, maka dia ambota tidak Ma. Masih di kako jaji anak tadi dia kika. Masih di kako jaji anak tamatu dengan duit pas sekolah. Masih di kako jaji anak tamatu belum mali wajaji baru na dengan duit. Maka dia rela banting tulang walaupun dia sakit tetap keluar dari rumah. Dalam keadaan matahari panas, dia tidak peduli roh. Mabolo kasih ulina, makko ulina atau matuai, dia tidak peduli. Ketika hujan turun membasahi, kedinginan basah kuyup, tapi semua tidak dipeduli. Kenapa? Ada harapan dalam hatinya untuk membahagiakan kita. Tapi ternyata kita hanya membalas dengan 5 kali doa kepada dia semua. Nauzubillah misal. Ini sini tuh lebih. Tapi gini teman-teman tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah Pak, ada anak karena alasan bekerja, karena alasan zaman-zamanna, napantaranak tomutuanna. Ada Pak, dengan alasan bekerja di kantor, dengan alasan tidak mau diganggu di kantor, akhirnya napapada pembantu tomutuanna. Nasuruh-suruh kiri kanan. Nauzubillahi min dzalik. Indok ta, ibu ta sudah tidak sempat lagi sholat tahajud waktu ta anak-anak. Nasabah ini naurusuk. Jadi matu apuna, jadi anak ta. Namo kasih masa paja duha, deto nulek, deto na konsentrasi, deto na usumagi, anak ta sinaurusuk. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya akan turun rahmat Allah kepada kita kalau begini model kita kepada orang tua kita? Makanya mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama pakai jaki alita Bapak Ibu. Saya mohon perbaiki dulu, kita tafakur sekarang. Kita mohon tafakur Bapak Ibu. Konsentrasikan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam hati kita saat ini keyakinan bahwa Allah itu ada. Allah Maha melihat. Sininna dosa-dosa tariolo Pak, tasakai lainnya ini semua ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bayangkan diri kita. Mari kita renungi diri kita. Coba kita temukan berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Aja yang 2 tahun, Pak, aja yang 3 tahun, yang 1 tahun saja ini. Coba kita renungi. Berapa banyak kita menyakiti hati istri. Berapa banyak kita menyakiti hati anak. Berapa banyak kita menyakiti hati suami. Berapa banyak kita menyakiti orang tua. Berapa banyak kita menyakiti teman-teman sahabat-sahabat kita. Bali bolata dan lain sebagainya. Kemudian sini teman lebih hadirkan rasa dalam hati. Allah Maha Pengampun. Aja tamak kadadin ada Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Sambil kita sama-sama melantunkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Macio ki Bapak Ibu. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
yang pernah saya baca Pak Bu, ada orang ahli ibadah selalu datang berjamaah di masjid. Ketika dia kembali dari masjid, ketika dia kembali ke rumahnya dari masjid, dia mematahkan pucuk daun rumah, dia mematahkan daun dari tetangganya. Dia patahkan daun itu ketika sampai di akhirat, hanya gara-gara dia patahkan daun, begitu lama dia diproses di hadapan Allah di akhirat. Hanya dia patahkan daun tetangganya, begitu lama dia dihisap oleh Allah. Padahal dia pabere jamaah, ahli ibadah, taat beribadah. Ternyata hanya karena dia patahkan daun itu, dia patahkan pucuk yang ada di tetangganya, maka gara-gara itulah dia lama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak orang yang kita sakiti hatinya? Sudah berapa banyak orang yang kita lukai perasaannya? Hanya gara-gara keegoisan dalam diri kita. Hanya gara-gara tidak mau kita kalah. Hanya gara-gara prasangka negatif yang kita turuti, akhirnya kita melukai hati orang. Maka pada saat itu Bapak Ibu, mari, karena amal salah satu dosa yang dapat membuat kita bangkrut di hari kemudian, kata Nabi, adalah dosa menzalimi orang lain. Dalam satu hadis yang dikatakan Nabi, mencaci maki orang, memfitnah orang, menuduh orang tanpa bukti. Dosa-dosa inilah kalau kita tidak minta maaf, itulah nanti semua sholat kita, semua ibadah kita, semua zakat, puasa kita, haji kita akan diberikan kepada orang yang pernah dicaci maki, akan diberikan kepada mereka yang pernah kita fitnah tanpa ada bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada bukti yang jelas dalam kehidupan ini. Makanya mari sini kembali, kita kembali sadarkan diri kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatobakan ya alika. Astaghfirullah. 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 Sekarang Bapak Ibu, karena yang menguasai, yang mengetahui hati kita adalah kita sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan hati kita. Maka silakan Bapak Ibu berjanji dalam hati untuk semakin lebih baik di tahun 1442 dan tahun-tahun yang datang. Berjanjilah Bapak Ibu, dan Allah yang menjadi saksi dari janji itu. Berjanjilah Bapak Ibu di hadapan. Saat ini Allah mendengar kita. Mari kita berniat memasuki tahun baru 1442 ini, dan tahun-tahun yang datang kalau masih panjang umur kita akan memperbaiki diri kita di sisa umur kita ini. Kita akan meninggalkan tutur kata yang tidak bermanfaat. Kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Semua yang pernah dilakukan anggota tubuh, yang pernah diucapkan oleh mulut, itu akan dipertanggungjawabkan, nanti akan disoal kembali di hadapan Allah di akhirat. Oleh karenanya mari kita berjanji, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan tahun ini dan tahun-tahun yang datang lebih baik dalam segala aspek daripada tahun-tahun yang telah kulalui. Karena apa kata Nabi? Siapa yang tahun lalu sama dengan tahun ini, itulah orang yang rugi. Siapa yang tahun lalu lebih baik dari tahun ini, itulah orang yang celaka. Tapi siapa yang tahun ini dan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang lalu, itulah ciri orang yang bahagia, orang yang sukses. Mari sini kita berpikir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau Maha menatap, Engkau Maha melihat. Bila ada dosa yang selama ini kami sembunyikan, kami bersembunyi dari pandangan manusia, karena kami malu kepada mereka kalau mereka tahu dosa-dosa kami. Padahal Engkau tidak pernah tidur ya Allah. Engkau Maha melihat sebesar apapun dan sekecil apapun dosa yang kami lakukan. Maka malam ini ya Allah, dengan segala kerendahan diri kami, dengan segala kedaifan yang ada pada diri kami, kelemahan yang ada pada diri kami Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah sekecil apapun dosa kami Allah. Sekecil apapun dosa istri kami, dosa suami kami,
dosa anak-anak kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudari kami, ya Allah. Ampuni mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikan sisa umur kami ini, ya Allah, kami berguna bagi agama-Mu. Jadikan sisa umur kami ini, ya Allah, kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tuntun pikiran kami, tuntun hati kami, tuntun diri kami di dalam kebaikan dan kebaikan. Dan kami berlindung kepadamu dari pikiran-pikiran negatif. Kami berselindung kepadamu dari prasangka-prasangka negatif. Kami berlindung kepadamu dari sifat-sifat yang tercela yang ada selalu bersarang di dalam hati kami. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala sifat-sifat tercela. Allahumma tahhir qalbi minar riya. Ya Allah, sucikan hati kami dari sifat riya. Allahumma tahhir qalbi minal kibir. Sucikan hati kami dari segala sifat-sifat sombong. Sucikan hati kami dari segala sifat kemunafikan. Sucikan hati kami dari suka memandang enteng dan meremehkan orang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, lapangkan kehidupan anak-anak kami. Ya Allah, tapakan jati kasih kehidupan dan bijak-bijak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, lindungi anak kami dari pengaruh narkoba, pengaruh pergaulan bebas, perbuatan zina, maksiat, dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan tahun ini semakin lebih baik bagi kami, ya Allah. Jadikan kami semakin cinta dengan masjid-Mu, ya Allah. Jadikan hati kami selalu semakin cinta dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikan hati kami semakin cinta dengan para ulama, para habaib. Jadikan hati kami, ya Allah, semakin cinta dan semakin berusaha untuk menolong agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila ajal datang kepada kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma, ya Allah, mudahkan proses sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah wafat, bagi keluarga kami yang telah wafat, kami mohon, ya Allah, lapangkan alam kubur mereka semua. Lapangkan alam kubur mereka, ya Allah. Jadikan kuburan mereka seperti taman-taman surga. Dan jangan Kau jadikan kubur mereka seperti lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kumpulkan kami dengan seluruh keluarga kami nanti di akhirat. Pertemukan kembali kami dengan orang tua kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan anak-anak kami, dengan istri kami, dengan suami kami, dengan seluruh keluarga kami, bahkan dengan seluruh umat Sayyidina Muhammad SAW. Dan pertemukan kami dengan Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang belum Engkau undang datang ke tanah suci, undanglah mereka, ya Rahman. Panggil mereka ke tanah suci-Mu, ya Allah, agar mereka datang, agar mereka bisa datang tawaf, merasakan keindahan tawaf di Baitullah, agar mereka bisa datang untuk ziarah ke raudah makam Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah sekecil apapun dosa kami, ya Allah. Allahumma ya Fattahu ya Razzaq, ya Allah yang maha mengubah, ya Allah yang maha memberi rezeki, ya Muhawwilal ahwal, wahai Allah yang maha mengubah keadaan, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ubahlah keadaan kami, keadaan keluarga kami, keadaan istri kami, suami kami, anak kami, ke dunia kami, pekerjaan kami, ibadah kami. Ubahlah semuanya menuju kepada keadaan yang lebih baik, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan hal-hal kami, ya Allah. Kepadamu aku menceritakan seluruh persoalan yang kuhadapi, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, ya Allah. Engkau maha menolong. Tidak ada yang tidak mungkin bila Engkau yang menghendaki, ya Allah. Maka jadikanlah hati kami senantiasa bertawakal kepadamu, ya Allah, dalam segala kedukaan, dalam segala masalah, problematika hidup yang kami hadapi dalam hidup ini. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bala, wabah, segala macam penyakit dan lain sebagainya. Lindungilah kami. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba wal zina wal qahta'i wal fahsya'i wal munkar.
Allahumma na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu dari kejahatan makhlukmu, dari pikiran-pikiran negatif orang yang ingin berbuat jahat kepada kami. Allahumma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, karuniakan hidup kami bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita dan seluruh keluarga yang telah wafat dan kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.